1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Mem Lydia hari ini. Hari ini Mem akan bercerita tentang Daud diurapi menjadi raja. Raja pertama Israel bernama Raja Saul. Tetapi Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan meminta Nabi Samuel untuk menemui sebuah keluarga di Bethlehem. Keluarga itu mempunyai 7 orang anak laki-laki, dan Tuhan akan memilih salah seorang dari antaranya untuk diurapi menjadi seorang raja menggantikan Raja Saul. Kemudian Nabi Samuel pun mengadakan perjalanan menuju ke Bethlehem. Di sana dia berjumpa dengan keluarga Bapak Isai. Nah, ini keluarga yang dimaksudkan Tuhan tadi. Dan Bapak Isai ini mempunyai 7 orang anak laki-laki. Ketika Nabi Samuel datang menemui Bapak Isai, dia menceritakan maksudnya kedatangan kepada keluarga Bapak Isai. Dia ingin berkenalan dengan 7 orang anaknya. Kemudian Nabi Isai pun memanggil ke-7 orang anaknya. Dia perkenalkan anaknya yang pertama. Pada saat dia melihat anak Bapak Isai yang pertama, dia berpikir bahwa mungkin ini yang dipilih oleh Tuhan. Karena perawakannya tinggi besar. Dia juga tampan dan dia juga gagah. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, bukan dia yang aku pilih. Kemudian Nabi Samuel berkata kepada Bapak Isai untuk memanggil dan memperkenalkan anaknya yang kedua. Tetapi Tuhan pun menolak bahwa anak yang kedua itu pun bukan pilihannya. Begitu seterusnya untuk anak ketiga, anak keempat, anak kelima, dan sampai kepada anak yang keenam. Tidak ada satupun dari anak Bapak Isai itu yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian Nabi Samuel pun berkata kepada Bapak Isai, apakah semua ini anakmu? Kemudian Bapak Isai berkata, masih ada satu lagi anak bungsuku. Dia bernama Daud. Saat ini dia sedang menggembalakan kambing domba kami di padang rumput. Kemudian Nabi Samuel pun berkata kepada Bapak Isai, coba tolong panggilkan anak bungsumu. Aku tidak akan makan bersama-sama dengan kalian kalau belum bertemu dengan dia. Akhirnya Bapak Isai pun menyuruh untuk memanggil Daud di padang rumput. Dan saat itu Daud pun datang menemui Nabi Samuel. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, ini dia orang yang aku pilih untuk menjadi raja pengganti Raja Saul. Semuanya terkejut. Terlebih Bapak Isai pun terkejut. Kenapa Tuhan memilih Daud yang perawakannya lebih kecil daripada kakak-kakaknya yang jauh lebih gagah, besar, dan tampan? Daud memiliki perawakan yang lebih kecil. Tuhan pun berkata kepada Samuel bahwa bukan apa yang dilihat oleh mata manusia yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat jauh ke dalam hati tiap-tiap orang. Tuhan mengetahui bahwa Daud memiliki hati yang baik. Daud adalah seorang yang jujur dan setia. Dia selalu melakukan pekerjaannya dengan baik.
Meskipun pekerjaan Daud hanya seorang gembala yang sepertinya pekerjaan itu tidak penting, tetapi Daud selalu melakukan semua yang diperintahkan oleh orang tuanya dengan sangat baik. Dan Daud sangat setia melakukan pekerjaan itu. Oleh karena itu, Tuhan sangat memberkati dia. Dan Daud memiliki hati yang baik karena dia adalah seorang penurut. Dia selalu menurut apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan terlebih dia selalu menurut kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memilih dia untuk menjadi raja Israel selanjutnya. Dan Nabi Samuel pun mengurapi Daud dengan minyak dan mempersiapkan dia menjadi raja pengganti dari Raja Saul. Nah, anak-anak, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari cerita hari ini adalah kita harus menjadi anak yang menurut, anak yang setia melakukan semua pekerjaan dengan sungguh-sungguh, sama seperti Raja Daud. Dia selalu disertai oleh Tuhan karena dia memiliki hati yang baik, dia selalu menurut, dia rajin, dan dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini. Tolong kami semua supaya setia, menurut, dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.